Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 3 yaitu audit sistem informasi dan teknik audit berbantuan komputer. Nama saya Amelia Hendarto Putri. Nama saya Nilu Putu Ayu. Nama saya Safira Azhara. Saya Tania Putri Arini. Saya Melati Sukmahalin. Dan saya Abdul Razak. Selanjutnya yaitu ada definisi internal audit. Jadi sejak dilahirkan oleh The Institute of Internal Auditors, definisi internal audit sendiri adalah dirancang untuk memenuhi ruang lingkup pengendalian intern, manajemen risiko, dan governance. Demikian pula fungsi internal audit di sektor perbankan di Indonesia yang lazim disebut dengan Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Penerapannya ada di PBI nomor 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum. Sesuai PBI tersebut, SKAI dituntut untuk melaksanakan fungsi audit inter yang efektif dan menyeluruh terhadap penggunaan teknologi informasi oleh bank. SKAI juga melaksanakan fungsi audit ini secara berkala dan melaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan semesteran. Pelaksanaan audit teknologi informasi juga dapat dilakukan oleh pihak ekstern yang independen dalam hal terdapat keterbatasan kemampuan SKAI dalam audit teknologi informasi. Selanjutnya. Maka dalam lampiran surat edaran Bank Indonesia nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 menjelaskan supaya audit intern teknologi informasi efektif dan dapat menjamin integritas data dan menunjang kelangsungan operasional bank, maka ada beberapa poin di sini. Yang pertama, menyusun dan menginikan pedoman kerja yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi area risiko TI yang menjadi fokus audit, melakukan evaluasi terhadap fungsi dan kecukupan pengendalian intern dalam sistem informasi bank, memastikan penerapan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, lalu melakukan pemantauan dan tindak lanjut hasil audit. Narasumber dalam aspek pengendalian dalam bank, mengevaluasi efektivitas perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan TI yang dilakukan oleh satuan kerja dan pengguna TI. Mengevaluasi kepatuhan TI Bank terhadap ketentuan intern, ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta international best practice. Lalu yang terakhir yaitu menyarankan alternatif perbaikan untuk mengatasi kekurangan dari TI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Kemudian, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer itu dapat. Yang pertama itu untuk mengamankan aset. Nah, aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi itu mencakup perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, manusia, file data, dokumentasi sistem, dan lainnya. Nah, aset ini tuh perlu dilindungi dengan memasang pengendalian intern. Dan yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data merupakan konsep dasar audit sistem informasi yang memiliki atribut. Yang pertama ada kelengkapan atau completeness, dan yang kedua sehat dan jujur atau soundness. Kemudian ada kemurnian atau purity, dan yang keempat ada ketelitian atau veracity. Nah, untuk menjaga integritas data, ada dua faktor utama mempengaruhi nilai data, yaitu nilai informasi yang terkandung di data dan seberapa jauh data dapat digunakan. Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Menilai efektivitas sistem, auditor sistem informasi harus tahu mengenai kebutuhan pengguna sistem atau user need, atau pihak-pihak pembuat keputusan yang terkait dengan layanan sistem tersebut. Manajemen dapat meminta auditor melakukan post-audit guna sejauh mana sistem telah mencapai tujuan guna memberi masukan bagi pengambil keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan atau dimodifikasi, sistem sudah usang. Nah, audit efektivitas dapat dilaksanakan perancang sistem atau sistem design
jika perancang sistem. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah sistem telah dirancang secara tepat dan sesuai kebutuhan user. Dan yang keempat, mencapai efisiensi sumber daya. Sistem informasi dikatakan efisiensi jika menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Kinerja sistem aplikasi individual biasanya menurun dan manajemen perlu memutuskan apakah efisiensi harus diperbaiki atau sumber daya ekstra harus dibeli. Nah, melaksanakan audit sistem informasi berarti melihat seluruh komponen sistem sejak dari orang yang terlibat melaksanakan sistem, perangkat keras dan lunaknya, prosedur, data, hingga sarana komunikasinya. Area audit sistem informasi bukan berfokus pada laporan hasil pemrosesan komputer. Selanjutnya, ada pendekatan audit. Nah, perkembangan dunia komputer yang semakin pesat bersamaan dengan peningkatan pengetahuan dan keahlian auditor ternyata mengundang dua perlakuan yang berbeda terhadap komputer. Yang pertama, komputer digunakan sebagai alat bantu auditor dalam melaksanakan audit, misalnya untuk mengambil sampel transaksi, memproses data akuntansi, dan mencetak surat konfirmasi piutang. Yang kedua, komputer dijadikan sebagai target audit karena data dientry ke komputer dan hasilnya dianalisis untuk menilai keandalan, pemrosesan, dan keakuratan program komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Razak. Selanjutnya, karena evolusi tersebut mengakibatkan muncul beberapa pendekatan audit, sistem informasi yang dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada auditing around the computer, yang kedua ada auditing with the computer, yang ketiga ada auditing from the computer. Nah, di sini apa sih audit around the computer itu? Jadi audit around the computer itu adalah audit terhadap penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer tanpa menggunakan kemampuan peralatan komputer itu sendiri. Dengan teknik ini, auditor menguji reliabilitas dari computer generated information dengan terlebih dahulu menghitung hasil yang diinginkan dari transaksi yang dimasukkan dalam sistem dan kemudian membandingkan hasil perhitungan dengan hasil proses atau output. Secara umumnya, sistem akuntansi terdiri dari aktivitas input, proses, dan output. Jika terdapat perbedaan, auditor akan mengamati pengendalian mana yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut, dan selanjutnya menentukan saran koreksinya. Kemudian ada auditing with the computer. Auditing with the computer adalah pendekatan audit dengan menggunakan komputer untuk membantu beberapa pekerjaan audit dalam berbagai bentuk dalam pengetikan laporan, penjadwalan, penyusunan rencana kerja audit, dan penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggantikan proses audit manual. Nah, pendekatan ini ditempuh mengingat pada saat ini umumnya data sudah berformat elektronik atau digital. Bentuk yang lebih maju dalam pendekatan ini adalah digunakannya GAS, yaitu program audit yang berlaku umum untuk berbagai klien. Ada HCL, IDEA, TMAT, Audit Leverage, dan sebagainya. Nah, manfaat potensial penggunaan teknologi sistem informasi dalam audit antara lain kertas kerja yang digenerate oleh komputer, yang B, waktu audit dapat dihemat, yang C, hitung-hitungan, perbandingan, klasifikasi, dan manipulasi data untuk tujuan audit dapat dijalankan lebih akurat dan cepat. Yang D, review perhitungan analitis dapat dilakukan lebih efisien. Yang E, standarisasi koresponden audit hingga ke pelaporan. Yang F, beban moral dan produktivitas lebih meningkat karena waktu audit lebih cepat dari proses audit manual. Yang G, biaya audit dapat ditekan melalui penggunaan kembali program-program aplikasi audit untuk subsequent audit. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan pada orang. Nah, kemudian ada auditing through the computer. Nah, audit through the computer ini adalah pemeriksaan langsung terhadap program-program dan file komputer
pada audit sistem informasi berbasis teknologi informasi ini. Auditor menggunakan komputer atau dengan cek logika program dalam rangka pengujian pengendalian. Teknik ini fokus pada pengujian tahapan pemrosesan komputerisasi logika program, edit routines, dan program kontrol. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa jika program pemrosesan dikembangkan dengan baik serta memenuhi edit route dan program cek yang memadai, error dan kecurangan tidak akan mudah terjadi tanpa terdeteksi. Selanjutnya ada teknik audit berbantuan komputer. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan dalam mengumpulkan data, memproses, dan melaporkan informasi keuangan. Auditor harus menentukan bagaimana perusahaan menggunakan sistem teknologi informasi untuk menginisiasi, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan. Statement on Auditing Standard atau AICPA dan Standar Profesional Akuntan Publik atau IAI juga mengatur masalah ini. Menurut standar, pada dasarnya auditor keuangan melakukan pengujian sebagai berikut. Yang pertama itu ada uji kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, seperti otorisasi, kelengkapan, dan keakuratan. Lalu ada uji substantif atau uji terhadap transaksi dan hasil pengolahan. Lalu yang ketiga itu ada pengolahan kembali transaksi dalam prosedur pengujian kepatuhan atau substantif. Nah, pengaruh terbesar penggunaan teknologi informasi ini sebagai perangkat yang menghasilkan informasi sebagai objek data adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perubahan bentuk informasi sebagai bukti audit, dari yang menggunakan kertas atau visual menjadi bentuk elektronik atau non-visual. Lalu yang kedua itu ada perubahan bentuk bukti audit juga mempengaruhi cara memperoleh bukti audit dan cara mengevaluasi bukti audit. Lalu yang ketiga itu ada volume data yang tersimpan pada sebuah perusahaan, apalagi perusahaan multinasional yang telah mencapai ukuran sangat besar. Lalu yang keempat itu ada perubahan jejak audit, yaitu suatu mekanisme yang memungkinkan pelacakan kronologis suatu transaksi dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir itu adanya perubahan struktur pengendalian internal perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengolahan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nilur Putu. Teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau Computer Assisted Audit Technique Tools atau CAATs adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan itu. Yang pertama, ada tes data. Metode ini menggunakan data masukan yang telah dipersiapkan auditor dan menguji data tersebut dengan salinan dari perangkat lunak aplikasi. Yang kedua itu ada Integrated Test Facility atau ITF, yaitu suatu pendekatan teknik terotomatisasi yang memungkinkan auditor menguji alur logika dan kendali suatu aplikasi pada saat operasi normal berlangsung. Yang ketiga itu ada Parallel Simulation atau PS. Pendekatan ini mengharuskan auditor untuk membuat suatu program yang menyimulasikan fungsi utama tertentu dari aplikasi yang sedang diuji. Selanjutnya ada teknik yang dapat dipilih auditor untuk melakukan substantive test. Yang pertama itu ada Embedded Audit Module atau EAM, yaitu suatu teknik di mana satu atau lebih modul program tertentu dilekatkan di suatu aplikasi untuk mencatat secara tersendiri serangkaian transaksi yang telah ditentukan ke dalam file yang akan dibaca oleh auditor. Yang kedua itu ada Generalized Audit Software atau GAS. Pendekatan yang menggunakan suatu perangkat lunak tertentu yang dimanfaatkan untuk menyeleksi, mengakses, dan mengorganisasikan data untuk kepentingan pengujian substantif. Lalu selanjutnya ada keuntungan menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Yang pertama itu TABK sangat membantu untuk memfokuskan audit dengan lingkup yang lebih luas dan lebih konsisten sehingga mengurangi tingkat risiko audit. Yang kedua itu
TABK mampu memeriksa 100% seluruh transaksi dalam sebuah database. Yang ketiga, TABK dapat meningkatkan identifikasi atas exception. Yang keempat, waktu untuk proses audit lebih cepat dengan bantuan TABK. Selanjutnya ada kelemahan menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Yang pertama itu diperlukan waktu dan biaya yang besar untuk pelatihan para staf untuk menggunakan software tersebut. Yang kedua, dokumentasi CAATIS harus didasarkan pada program audit dan mengidentifikasi secara jelas prosedur audit dan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, ketika meminta akses ke data produksi untuk digunakan dengan CAATIS, auditor harus meminta akses read-only. Dan yang terakhir itu manipulasi data yang dikerjakan oleh auditor harus dikerjakan pada copy file produksi dalam lingkungan yang terkendali. Selanjutnya, teknik audit berkelanjutan. Di sini, kemajuan teknologi informasi dan penggunaan software memberikan manajemen dan auditor kemampuan untuk melakukan audit dan auditor kemampuan untuk memonitoring berkelanjutan. Meskipun demikian, dua hambatan terbesar berasal dari sisi teknis klien dan pelatihan staf. Nah, misalnya itu klien cenderung tidak suka pada monitoring secara berkelanjutan, sedangkan audit memerlukan seluruh akses informasi dalam perusahaan untuk melakukan audit berkelanjutan tersebut. Nah, auditor itu mengembangkan suatu program yang secara rutin bekerja pada proses bisnis normal setiap hari. Metodologi audit secara berkelanjutan ini dapat dibagi menjadi 3 area level data yang mana merupakan area dasar dari pemeriksaan data. Yang pertama ada keystroke level, terus yang kedua transaction level, yang ketiga transaction pattern level. Yang pertama itu biasanya untuk keberhasilan kebijakan auditing berkelanjutan, analisis statis dari setiap keystroke atau operasi utility database adalah suatu kegiatan yang esensial. Yang kedua, itu biasanya digunakan untuk transaksi divalidasi pada saat dimasukkan software aplikasi terakhir, transaksi pattern level. Nah, yang terakhir itu untuk memonitor keystroke secara dinamika dan menjalankan perangkat-perangkat lainnya. Next. Nah, ada 5 tipe teknik audit berkelanjutan yang tersedia. Yang pertama itu System Control Audit Review, File and Embedded Audit Modules. Nah, di sini kegunaannya itu untuk software yang ditulis secara khusus. Yang kedua, itu ada snapshot di mana meliputi pengambilan semacam gambar dari alur proses transaksi yang diikuti setiap tahap input. Yang ketiga, ada audit hooks, di mana pada sistem aplikasi yang akan berfungsi sebagai tanda merah sehingga menyebabkan auditor bertindak sebelum kesalahan atau penyimpangan berlebihan. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada Integrated Test Facilities atau ITF yang dikenal sebagai model perusahaan atau dummy companies, di mana dia mencakup record dari model yang ada. Terus ada Continuous and Intermittent Simulation, di mana sistem komputer ini selama proses transaksi berjalan akan membuat suatu simulasi pelaksanaan instruksi pada aplikasi yang ada pada setiap transaksi yang dimasukkan oleh simulator. Terima kasih.